Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rahimakumullah semesot semuanya. Saya pribadi sangat setuju. Semua manusia yang ada di NKRI ini semuanya divaksin secara adil dan merata tanpa kecuali. Ya. Saya mendukung 100% program pemerintah Jokowi. Tetapi saya yang kurang setuju atau belum setuju adalah ajaran agama Islam di Nusantara ini sama sekali belum seiring hukum Islam. Paham? Nah, ibaratkan negara ini jika tidak ada hukum, apakah akan berdiri? Apakah akan bertahan lama negara ini? Hah? Apakah tidak akan dicaplok oleh negara lain jika suatu negara tidak ada hukum? Hah? Silakan jawab. Kita lanjutkan bahasan ya. Harus cepat. Berpikir dan harus tahu di mana letak akal ya. Jadi setelah selesai menyimak selengkapnya konten ini, tolong jawab dengan tepat dan benar di mana letak akal. Harus menjawab pasti seperti bertanya di mana letak tangan. Harus menjawab ini tangan saya. Nah, supaya bisa secara refleks menggunakan tangan ya. Nah, lanjut. Ya. Nah, begitu juga dengan ajaran agama Islam. Hah? Apakah mustahil ajaran agama Islam dengan mudah dihilangkan orang? Hah? Dengan mudah dipermainkan orang? Atau semua yang mengaku-ngaku umat Islam itu, apakah mustahil bakal dipetele-telein orang? Bakal dipermainkan? Atau dibasmi? Hah? Apakah mustahil? Jika suatu ajaran tanpa hukum, tanpa ada hukum. Ya. Dan secara umum yang terjadi saat ini adalah ibaratnya begini, kami dengar suara azan. Apakah kami taat? Apakah kami patuh? Belum. Karena belum secara merata tahu, paham, sadar, kenal apa intinya secara syariat, secara thariqah, secara hakikat, secara marifat suara azan tersebut. Ya, coba bayangkan. Itu kan ada panggilan hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Ya, maupun ucapan Allahu Akbar, hayal sholah. Apakah itu panggilan ke masjid? Apakah zaman dahulu ada masjid? Coba jawab. Apakah menuju kemenangan itu menuju masjid? Tahu nggak apa itu kemenangan, standarisasi kemenangan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'ala sholah, marilah sholat. Apakah sholat cuma di masjid? Lalu ada panggilan hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Apakah menuju ke masjid, terus sholat di masjid itu menang? Apakah itu standarisasi menang? Tadi udah saya bilang. Ya. Di bawah tahun 1700 atau di bawah tahun 1000, ya, itu suara panggilan azan sudah begitulah sampai saat ini. Lalu ada panggilan azan, ngapain menuju masjid? Memang betul, karena sekarang sudah ada masjid, kita menuju masjid. Cuman pertanyaannya, standarisasi sholat ini sholat apa? Standarisasi menuju kemenangan ini kemenangan apa? Contoh begini, di sekitar kita saat ini kita memaklumi apa kejadian, lalu kita cuek saja, pulang pergi saja terus ke masjid, terus menganggap ke masjid itu sudah menang. Tolong dipertimbangkan ya. Selamat datang di channel YouTube Pendiri Khalifah Minang Manusiawi. Selamat datang di akun Facebook Penghulu Merapak Alam. Selamat datang di akun Instagram Minang Manusiawi. Ya, silahkan pelajari materi di dua channel YouTube tersebut. Setelah itu kita lanjutkan chatting.
Nah, belum lagi 2 kelima syahadat. Rata-rata menyepelekan 2 kelima syahadat. Tidak pernah ada yang melewati bimbingan antara 2 kelima syahadat. Langsung saja sholat, langsung saja dicuekin 2 kelima syahadat. Terus sholatnya dasarnya apa? Bukankah 2 kelima syahadat? Kalau melakukan sholat zakat ini, kalau tidak ada dasar 2 kelima syahadat, mau ngapain? Payah ini kalian nih, gelar LC gini, buya ini. Oh, ceramah ketawa-ketawa aja, dapat duit, ceramah sini, ceramah situ, dapat duit, pergi. Payah kalian nih.